Shalom semua, hari yang penuh damai sejahtera, biarlah damai Tuhan selalu ada di hidup kita. Amin. Kita aminkan yang baik ya. Sekarang saya mau sharing lagi tentang roti manis dari Bapa kita yang manis banget, dari Mazmur pasal 44 ya. Ayat 3. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Jadi siapa yang dibiarkan Tuhan berkembang ya? Oke, ayat 4. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Siapa ya mereka itu ya? Kok spesial banget? Jadi kembali dikatakan di ayat ini, mereka ini kau biarkan bertumbuh, suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Jadi ada yang Tuhan gak tolong, ada yang Tuhan tolong. Kenapa seolah gak adil ya, kalau dilihat dari kacamata kita sebagai manusia. Dan ini juga ada yang mempertanyakan ke Tuhan kalau dari ayat ini. Siapakah mereka? Apakah bangsa Israel? Jadi di sini diingatkan, mungkin kita nggak menyelidiki lebih dalam, tapi ada clue-nya. Kalau ada yang spesial dari komunitas ini yang Tuhan benar-benar tolong. Kalau komunitas yang lain Tuhan izinkan mengalami nasibnya ibarat, tapi ini Tuhan benar-benar tolong. Jadi diingatkan kembali tentang janji Tuhan sama Abraham. Iya kan? Tuhan akan memberkati keturunannya seperti bintang di langit, seperti banyaknya pasir yang gak kehitung, dan Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong. Iya kan? Jadi bisa disimpulkan di sini, kenapa Tuhan tetap tolong bangsa Israel sedangkan sangat tegar tengkuk? Karena Tuhan udah janji ke Bapa kita, Bapa orang beriman, ya kan? Abraham. Terus diingatkan lagi, kalau kita nggak usah sibuk mengklaim janji Tuhan, karena Tuhan nggak pernah lupa dengan janjinya. Kita yang bisa lupa dengan apa yang kita janjikan. Seperti janjinya kepada Abraham, yang Tuhan akan membuat perbedaan yang nyata. Jadi di sini, kalau Tuhan sudah berjanji, Dia akan membuat perbedaan yang nyata kepada siapa Dia berjanji atau belum berjanji. Makanya ada suku yang seperti banyak yang menyerang bangsa Israel kan. Kenapa Tuhan izinkan yang menyerang bangsa Israel itu kalah? Ya karena Tuhan udah berjanji akan terus melindungi keturunan Abraham, sekalipun tegar tengkuk malah, walaupun mereka menghadapi konsekuensi di mana seharusnya ke tanah Kanaan hanya 40 hari, jatuhnya 40 tahun, ya konsekuensi karena tegar tengkuk. Tapi Tuhan tetap tolong pada akhirnya. Tuhan gak akan lupakan janjinya. Sedangkan mungkin kalau secara simpel lagi, siapa sih yang biasanya ditolong sama Tuhan? Biasanya yang ditolong sama Tuhan, ya anak-anak yang hidup takut akan Dia, sekalipun di tengah serangan, di tengah tekanan kiri kanan. Anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, yang takut akan Tuhan, pasti Tuhan tolong. Bahkan Tuhan berperan untuk kita menghalau
dan membawa kita melewati segala proses dan tantangan, dan pasti ada kemenangan di dalam perlindungan Tuhan. Jadi mari kita menjaga hidup kita sesuai dengan perintah, kerinduan Tuhan, sehingga Bapa selalu tersenyum dan berkenan dalam hidup kita. Mungkin gak usah berpikir yang terlalu berat sih. Ya misalnya kita awali hari itu sudah perintah dan kesenangan Tuhan. Kita datang doa, membaca atau merenungkan firman-Nya, ya itu memang sudah perintah dan yang menyenangkan Tuhan. Ya udah, kita taat aja. Terus dalam setiap keseharian kita terus belajar bagaimana mengerem segala keinginan nafsu kita, bagaimana kita belajar sabar, belajar tidak suka menyalahkan orang, atau kalau kita punya kelemahan-kelemahan apa, misal malas banget atau suka berpikir negatif sama orang, ya dari karakter-karakter itu ya mau gak mau kita harus mau memperbaikinya dan meminta Tuhan untuk tolong kita. Karena yang Tuhan mau, buah dari perbuatan kita itu adalah buah yang manis. Dan bahkan buah-buah roh itu kan yang Tuhan mau. Buah itu ya karakter, kembali ke situ. Jadi ada dua pengertian dari sini. Kenapa ada yang Tuhan tetap tolong? Ya karena Tuhan sudah berjanji sama Abraham, ya kitalah keturunannya. Tapi lebih dalam lagi, bagaimana supaya kita tetap dalam anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan, ya perintah Tuhan yang kita lakukan. Keselamatan memang cuma-cuma Tuhan kasih, tapi berkat dan janji itu baru kita alami ya kalau kita lakukan dulu perintah dan kita taat sama kehendak Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kita, karena kita ini sudah diselamatkan. Jadi kita bukan Tuhan buat diri kita. Kita gak boleh mengutamakan nafsu kita apapun itu, walaupun seolah kita yang pegang kendali atas diri kita, tapi sebenarnya Tuhanlah yang membuat kita bisa ada sampai saat ini. Jadi kita hidup untuk Tuhan dan karena Tuhan. Memang berproses, tapi kita tahu bingkai utuhnya ya kita memang di dalam Tuhan. Jadi kita harus ikut maunya Tuhan, bukan karena terpaksa, tapi karena yang terbaik untuk hidup kita ya di dalam Tuhan. Di luar Tuhan habislah kita diterkam mangsa, diterkam si iblis kan. Terus di Mazmur 44 ayat 7, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Ayat 8, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan engkau yang dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Jadi diingatkan lagi di sini, kekuatan kita hanya dari Tuhan dan penghakiman pun hanya milik Tuhan. Jadi mari kita terus berharap sama Tuhan, berseru sama Tuhan dalam kemurahan-Nya. Jadi sekalipun kita punya banyak keahlian, kepintaran, koneksi, banyak yang kita punya dari hasil kerja keras kita, itu semua gak bisa kita andalkan. Bisa sirna kapanpun, bisa hilang kapanpun, dan tidak akan menjamin akan menolong kita dalam segala hal. Tapi Tuhan dapat menolong kita dalam segala hal. Tuhan itu fleksibel, pertolongannya, perlindungannya bisa di semua aspek hidup kita. Jadi makanya diingatkan di sini, bukan panah, bukan pedang yang memberi kemenangan. Itu kan ibarat kalau seorang yang sedang berperang pasti dia bawa panah, dia bawa pedang. Ibarat kita juga, profesi kita,
pasti kita memegang keahlian kita atau harta kita atau koneksi kita. Jangan sampai kita mengira itu jadi kekuatan kita untuk menjalani hidup ini, untuk menghadapi apapun. Gak bisa. Misal kasus COVID kemarin, emang harta yang banyak bisa menghilangkan virus COVID? Enggak. Orang yang banyak hartanya juga bisa kena COVID kan. Terus yang banyak tabungannya emang bisa menyelamatkan atau menambah 1 hari aja umurnya? Yang gak bisa juga. Terus misal ada yang mau merampok di rumah, emang jabatannya bisa membuat perampok takut merampok di rumahnya? Enggak juga. Jadi apa yang kita miliki, kita jangan lupa diri, karena semuanya itu dari Tuhan. Jadi kita punya banyak atau enggak punya banyak, tetap Tuhanlah yang kita pegang. Karena semua yang kita miliki, tubuh kita ini pun akan sirna pada akhirnya. Jadi benar-benar kita diingatkan lagi, di-refresh lagi. Ketaatan kita sama Tuhan di-refresh lagi. Supaya kita sadar diri bahwa Tuhanlah yang pegang kendali dan yang buat kita menang atas segala proses itu karena Tuhan juga. Amin. Terus di ayat 9. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Selah. Ayat 10. Namun Engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Ayat 11. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Ayat 12. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Ayat 13. Engkau menjual umat-Mu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Ayat 14. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Ayat 15. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Ayat 16. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku dan malu menyelimuti mukaku. Ayat 17. Karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Ayat 18. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Ayat 19. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Ayat 20. Walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman, seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Karena Ia mengetahui rahasia hati. Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah mengapa Engkau tidur, ya Tuhan, bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa Engkau menyembunyikan wajah-Mu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setia-Mu. Maaf saya baca aja. Jadi ada 2 kesimpulan di sini dari ayat yang panjang ini tadi. Setelah kita sadar, kita terlindungi karena Tuhan yang lindungi, kita tertolong karena Tuhan yang tolong. Ya wujud kita mengucap syukur di sini di ayat 10. Maaf, di ayat 9. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, mengucap syukur. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Ketika kita menghampiri tahta Tuhan, ketika kita berdoa saat teduh sama Tuhan, ya kita bawa ucapan syukur, kita memuji Tuhan apapun kondisi keadaan kita. Terus di ayat 10 sampai seterusnya tadi, kenapa malah banyak himpitan, banyak tekanan? Halo, diingatkan lagi dalam hidup ini semua punya masa-masanya, semua punya jatah masing-masing, semua punya proses masing-masing.
Tetapi proses apapun, tekanan apapun, bukan hak kita untuk menyalahkan Tuhan. Oke, Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Tapi ketika kita harus menjalani proses sesakit apapun, sekalipun kita dalam kendali Tuhan, tapi kita tidak berhak menyalahkan Tuhan. Kembali lagi, setiap manusia punya saat dan waktu ketika harus mengalami proses. Bisa supaya semakin teruji imannya, ya bisa juga karena memang itu mendewasakan diri. Itulah bunga-bunga kehidupan. Tapi di sini diingatkan, apapun proses tekanan itu, jangan kita melepaskan diri dari Tuhan. Makin bahaya hidup kita. Gak ada kok proses yang gak ada masa expirednya. Kasih perlindungan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang tidak ada masa expired. Tapi semuanya proses masalah ada kok masa expirednya. Ada masa berhentinya, ada masa selesainya. Tapi yang menentukan cepat selesai atau enggak, ya seberapa cepat kita langsung tetap berpegang sama Tuhan. Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti tolong. Minimal Tuhan kasih kekuatan ketika kita mengalami itu. Ada perbedaan pasti, anak-anak yang mengandalkan Tuhan dan tidak. Yang tidak mengandalkan Tuhan ketika dalam tekanan yang besar bisa sampai bunuh diri. Bisa sampai menghancurkan dirinya sendiri. Bisa sampai hancur keluarganya, hancur karirnya. Karena gak tahan sama tekanan atau proses. Tapi anak-anak yang di dalam Tuhan, ketika terus berserah sama Tuhan, berharap sama Tuhan, tetap bibir memuji, mengucap syukur, apapun kondisi hati, kondisi pikiran. Ya bagian kita terus mendekat sama Tuhan. Kembali lagi, dalam kondisi berdarah-darah pun hati kita, pikiran kita, ya kita harus tetap lari ke Tuhan apapun kondisinya. Jadi jangan pernah kita sekali-kali menyalahkan Tuhan atas kondisi proses yang sedang harus kita alami. Justru semakin kuat kita berharap sama Tuhan, tetap melihat kebenaran dari firman Tuhan. Kalau rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, di dalam Tuhan ada kemenangan. Tapi semua janjinya itu baru kita alami, ya kita lakukan dulu perintahnya, yaitu tetap taat, tetap mengikuti apa yang Tuhan mau. Memang berproses, tapi setidaknya kita sudah tahu garis besarnya. Kita sudah tahu bingkai hidup kita itu apa sebenarnya. Bingkai hidup kita, pagar hidup kita, ya melakukan perintah Tuhan, itulah pagar hidup kita. Kalau kita enggak sehari-hari terus belajar melakukan perintah Tuhan atau apa yang menyenangkan Tuhan, maka hidup kita ibarat seperti rumah tanpa pagar. Gampang kemasukan maling, gampang kemasukan serangan-serangan apapun, gak ada perlindungan. Jadi lebih dalam lagi, kita semakin rindu melakukan apa yang Tuhan mau, itu artinya semakin tinggi pagar perlindungan Tuhan itu ada atas hidup kita. Karena pagar perlindungan Tuhan, janji Tuhan, berkat Tuhan semakin bertumpuk-tumpuk kita alami, kita terima, kita nikmati. Kalau kita udah melakukan dulu perintah Tuhan, keselamatan gratis, janji berkat tidak gratis. Lakukan perintah Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika pun itu gak gampang, ya kita minta Tuhan hikmat dan kekuatan. Itulah bingkai hidup kita, itulah pagar hidup kita. Kita jangan keluar dari bingkai hidup seperti itu. Sekalipun banyak godaan di luar atau proses apapun, jangan kita rusak bingkai hidup kita sendiri. Jangan kita rusak pagar hidup kita sendiri. Emang ada orang merusak pagar rumahnya sendiri? Nggak mungkin kan? Malah makin dipercantik,
diperbaiki pagarnya kalau udah mulai bolong-bolong, udah mulai rapuh, udah mulai rusak. Begitu juga kalau kita tahu bingkai takut kita akan Tuhan, bingkai sungguh-sungguhnya kita di dalam Tuhan sudah mulai kendor, sudah mulai suam-suam kuku, sudah mulai rapuh, sudah mulai bersungut-sungut. Ayo kita perbaiki lagi bingkai hidup kita. Kita perbaiki lagi hati yang taat akan kehendak Tuhan. Semasih Tuhan kasih waktu. Jadi luar biasa banget, walaupun ini seperti agak panjang tadi baca firman-Nya, tapi 2 hal aja diingatkan di sini. Kalau Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Jadi kita nggak usah mengklaim, Tuhan engkau berjanji ini, engkau berjanji ini, engkau berjanji ini. Nggak usah kita ingatkan, Tuhan ingat kok. Seperti Tuhan ingat janjinya sama Abraham sampai bangsa Israel diselamatkan. Tuhan ingat janjinya. Bahkan apa yang kita tabur yang baik, Tuhan akan lanjutkan janji itu ke keturunan kita kelak. Amin. Seperti Abraham, sama keturunannya dilanjutkan Tuhan janji itu. Karena Abraham taat sampai mati. Iya kan? Jadi mari fokus melakukan apa yang Tuhan mau, bukan fokus meminta-minta janjinya Tuhan. Dan kedua, sekalipun dalam proses seolah kita bilang Tuhan izinkan terjadi, sekali-kali pun jangan pernah kita menyalahkan Tuhan, apalagi melepaskan diri dari pagar perlindungan Tuhan. Tetap kita di dalam pagarnya Tuhan, tetap kita berserah, berseru, berharap sama Tuhan. Gak apa-apa kalau kita seolah gak ada kekuatan, minta kekuatan sama Tuhan, Tuhan pasti kasih. Bahkan kalau saking tertekannya, saya akan bilang Tuhan berikan kekuatan bertahan hidup. Hidup bagaimana? Hidup tetap takut sama Tuhan. Karena kita juga bisa hidup di luar takut sama Tuhan kan? Bisa. Tapi jangan mau begitu. Walaupun pikiran kita mulai main, hati kita mulai main untuk menjauh dari Tuhan, jangan pernah mau. Dan kembali lagi, ayo kita jaga bingkai hidup kita, pagar hidup kita, yaitu tetap taat sama perintah atau apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dari doa, merenungkan firman, selalu diperbaharui sifat-sifat kita, karakter kita, supaya sesuai dengan keinginan Tuhan, yaitu serupa segambar dengan Tuhan. Jadi sifat-sifat yang baik sesuai firman, ya mau gak mau kita harus menuju itu. Kita minta tolong sama Tuhan. Jadi ayo kita pertahankan bingkai hidup kita, yaitu tetap hidup di dalam perintah Tuhan. Setelah kita hidup di dalam perintah Tuhan, selain perlindungan Tuhan itu nyata karena pagarnya tetap kita jaga, maka janji-janjinya, berkat-berkatnya akan mengejar kita, akan bertubi-tubi menghujani kita. Perintah dulu yang kita lakukan, ketaatan dulu yang kita tanam. Buahnya biarlah Tuhan yang anugerahkan. Amin. Tetap semangat. Ini benar-benar menegur saya untuk haus akan melakukan perintah Tuhan. Jangan haus lagi akan janji dan berkat-berkat Tuhan. Itu adalah bonus setelah kita taat sama perintah Tuhan. Kita bukan malaikat, kita penuh kekurangan. Tapi kalau kita tahu bingkai hidup yang benar yang Tuhan mau, mari kita jangan keluar dari bingkai hidup yang Tuhan mau. Dan mari kita terus selangkah demi selangkah dengan pertolongan Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau, terutama dari karakter sifat kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.